Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya nak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang tata cara beristinja. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari istinja. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tata cara beristinja dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika beristinja. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengertian dari istinjak. Nah, teman-teman di sini istinjak itu apa ya, Nak ya? Nah, istinjak adalah membersihkan kotoran setelah buang air, ya, buang air besar maupun buang air kecil. Nah, perlu diperhatikan juga nak, buang air besar itu sering kita sebut dengan pup atau BAB. Ya nak ya, kalau buang air kecil teman-teman biasanya menyebut dengan pipis. Itu ya nak ya, perlu diketahui sebelumnya ya nak ya. Nah, untuk tujuan yang kedua, teman-teman harus tahu nih, bagaimana ya tata caranya ketika beristinja? Yang pertama, ketika akan masuk toilet atau kamar mandi, teman-teman harus membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa masuk kamar mandi bersama-sama ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Nah, itu ya nak ya, yang perlu diingat-ingat. Lalu yang kedua, masuk kamar mandi, teman-teman harus mendahulukan kaki kiri, ya nak ya. Dan jangan lupa tutup pintu kamar mandi. Nah, yang ketiga, ketika beristinja sebaiknya dengan posisi duduk. Jika kakus atau WC bentuknya duduk. Nah, jika bentuknya jongkok, teman-teman dengan posisi jongkok. Ya nak ya. Lalu buanglah kotoran pada lubang kakus. Yang selanjutnya, keluarkan kotoran sampai tuntas ya nak ya. Nah, jika sudah tuntas, segera bersihkan bekas kotoran menggunakan air ya nak ya. Dan bersihkan juga di bagian yang terkena najis sampai bersih menggunakan air. Nah, bagaimana ketika tidak ditemukan air? Teman-teman, ketika tidak ditemukan air, itu bisa menggunakan batu, tisu, dan kayu. Ya nak ya. Nah, setelah bersih, ketika keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan dan berdoa. Ya nak ya, membaca doa keluar kamar mandi. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menyehatkanku. Nah, itulah teman-teman tadi tata cara beristinja yang benar ya nak ya.
Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga itu tentang larangan ketika beristinja. Kira-kira larangan apa saja ya nak ya yang tidak boleh kita lakukan ketika beristinja? Nah nih, yang pertama, tidak boleh buang air sembarangan ya. Yang kedua, ketika beristinja tidak boleh menghadap kiblat. Yang ketiga, ketika di dalam toilet tidak boleh menyebut atau mengucapkan ucapan-ucapan yang agung seperti contohnya menyebut nama Allah, lalu berzikir, membaca doa-doa, membaca Al-Quran. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Lalu yang keempat, ketika di dalam toilet juga tidak boleh berbicara terlalu banyak nak. Ya, apalagi di dalam toilet bercerita ataupun bernyanyi. Ya teman-teman ya. Jangan ya nak ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak boleh makan dan minum. Itulah teman-teman tadi larangan-larangan ketika beristinja. Nah teman-teman, yuk mulai sekarang teman-teman harus beristinja dengan tata cara yang benar ya nak ya, seperti tadi ya nak ya. Dan teman-teman sebaiknya menjauhi larangan-larangan yang Bu Guru sebutkan tadi. Oke nak? Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.